Shalom, yuk dengar firman Tuhan. Kata-kata lagu tadi ya, kau ambil alih seluruh hidupku, ya mengingatkan saya, ada hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa di Amerika, dia cerita ya, satu ketika dalam berdoa, karena kekristenan itu saudara kan sebenarnya intinya persekutuan dengan Tuhan. Waktu kita bersekutu dengan Tuhan, kita mulai percayakan seluruh hidup kita. Nah itu nggak mudah awalnya, karena dalam pikiran kita itu nanti kalau Tuhan suruh kita melakukan sesuatu yang kita nggak suka gimana? Nah, itu mengganjil terus. Bisa soal pekerjaan, soal tempat tinggal, soal teman hidup, juga soal pelayanan. Nah hamba Tuhan ini, dia pelayanan di Amerika. Kalau dia berdoa untuk mempersembahkan hidup, kau ambil alih seluruh hidupku, yang mengganjil itu pelayanan. Kenapa? Karena dia takut kalau dia bilang, Tuhan, engkau utus kemana saja engkau mau aku pergi. Dan Tuhan utus dia pergi ke Cina, dia nggak mau itu. Ya, dia takut sekali. Satu ketika dia hancur hati, ya, ketika dia berdoa, dan dia bilang, Tuhan ambil alih hidupku, termasuk pelayanan. Kalau engkau suruh aku pergi ke Cina, aku mau Tuhan. Itu nangis, saudara, hancur hati. Terus Tuhan bilang begini, aku mengasihimu anakku. Aku tahu tempat yang cocok terbaik untuk engkau. Bukan tempatmu untuk pergi ke Cina. Tempatmu di sini. Tapi aku butuh penyerahanmu. Supaya seandainya aku suruh engkau pergi ke Cina, engkau mau. Nah itu arti lagu tadi saudara. Ambil alih hidupku. Ada buku judulnya Anak Perdamaian, karangan Don Richardson. Ya. Itu cerita tentang orang dari Amerika atau Kanada, sekolah misi pada umur 20-an, lalu dapat keyakinan Tuhan suruh pergi ke pedalaman, dan dia kemudian ketemu dengan calon istrinya, dan mereka berdua menikah, lalu sama-sama pergi ke pedalaman Papua. Di satu suku yang bahasanya mereka nggak kenal, dan suku itu juga suka penggal kepala orang, makan orang. Nah saudara bayangkanlah ya, kalau saudara misalnya punya anak, ya kalau saudara ingat masa kuliah, kalau mau sekolah ke luar negeri, maka setahun pertama biasanya tuh belajar bahasa di sana. Walaupun saudara sudah bisa bahasa Inggris, tapi kalau di sana setahun dulu gitu penyesuaian. Dan di negara yang maju biasanya, ke Amerika, ke Australia, ke Eropa. Nah ini sekarang terbalik, dari negara maju, kayak Kanada itu, pergi bukan hanya ke Indonesia, yang waktu itu masih negara berkembang banget, ya, belum kayak sekarang, tapi ke pedalaman Papua. Ada yang pernah ke sana? Saya sudah pernah, tapi belum sampai pedalaman banget, saudara. Paling dalam tuh baru di Wamena. Ya, masih lihat orang Papua pakai koteka. Tapi nggak sampai pedalaman banget, di mana ketemu dengan suku-suku yang makan orang. Nah ini misionaris suami istri ini pergi ke Papua pedalaman, tidak ngerti bahasanya, belajar bahasanya di lapangan langsung. Jangan ngomong handphone, dulu belum ada saudara ya. Telepon juga nggak ada sampai di sana. Dan mereka hidup di sana dan entah berapa puluh tahun ya. Sampai akhirnya kalau nggak salah mereka menerjemahkan Alkitab bahasa Alkitab terjemahan Perjanjian Baru ke dalam bahasa asli di sana. Baru mereka pulang. Nah ada satu foto di situ yang sampai sekarang nempel di pikiran saya. Saya lihat istrinya bule, putih, cantik, bersih. Naik itu perahu pedalaman itu saudara. Di foto, di kali. Saya nggak kebayang ada orang yang bisa seperti itu. Ya. Kalau saudara pergi ke daerah-daerah tertentu, di kota-kota tertentu ya, atau di Jakarta juga ada daerah rawan kan. Saudara nggak akan berani dekat-dekat situ kan, apalagi perempuan gitu. Apalagi perempuan cantik. Nah ini sekarang ke pedalaman. Itu kalau bukan karena Tuhan ambil alih hidupnya, nggak akan berani saudara. Gila kalau menurut saya sih. Dulu waktu saya kuliah aja saya lihat kakak kelas berapa tahun di atas saya,
memberi kesaksian, mau persembahkan hidupnya menjadi penginjil di Jawa Timur di desa. Saya bilang gila abang ini. Udah kuliah susah-susah masuk di sini, lulus kok jadi penginjil gitu. Itu belum ada apa-apanya dibanding Don Richardson itu. Saya nggak kebayang saudara. Kalau pergi sendiri masih oke lah, dia bawa keluarga. Nah itu salah satu contoh ambil alih. Nah mereka pelayanan kayak gitu biasanya pelayanan injili. Mereka tuh nggak, yang setahu saya sebagian tuh nggak ngalami banyak hal yang kita alami di gereja. Menyembah Tuhan, dijamah Tuhan, air mata mengalir. Ada yang manifestasi dan sebagainya. Mereka nggak sampai di situ. Mereka cuma tahu bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Tapi mereka mau pergi. Itu menurut saya luar biasa. Nah, kita nggak usah ikut-ikutan kalau nggak dipanggil ke sana. Karena masing-masing orang tuh Tuhan punya panggilan yang berbeda. Tapi Tuhan memberikan janji buat kita di Kisah 1 ayat 8. Ya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, saudara baca di sini ya, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksi, bukan bersaksi. Nah, itu beda, saudara. Bersaksi itu pekerjaannya. Tapi menjadi saksi itu orangnya. Saudara belum ngomong pun karena Roh Kudus turun ke atas saudara, saudara memberi diri saudara dipimpin oleh Tuhan, saudara menjadi orang yang beda. Dan orang lihat saudara kok beda ya. Itu yang namanya menjadi saksi. Hidup saudara itu menjadi Injil yang terbuka. Dibaca oleh banyak orang. Dan saudara mungkin nggak tahu dalam banyak hal saudara tuh jadi patokan. Kalau mau ngambil keputusan beberapa orang akan lihat dia buat apa kira-kira. Saudara menjadi satu tolok ukur bagi banyak orang lain. Nah, ada bedanya ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan pengalaman yang disebut di Kisah 1 ayat 8. Kalau saudara dan saya terima Yesus, yang pertama kali ya, saudara mengundang dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Alkitab berkata Roh Kudus itu masuk ke dalam hati kita. Lalu Roh Kudus itu bersaksi bersama-sama dengan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan Roh Kudus itu mendorong kita untuk memanggil dia ya Aba, ya Bapa. Roh Kudus itu menjadi meterai dalam hati kita. Ini pengalaman perjanjian baru. Di perjanjian lama nggak ada, saudara. Yesus, Roh Kudus hidup dalam diri kita, sehingga tubuh kitanya disebut bait Roh Kudus. Itu orang perjanjian lama nggak alami itu. Di perjanjian baru ini, ketika kita terima Tuhan Yesus, Roh Kudus sendiri masuk ke hati kita. Dan kita jadi bait Roh Kudus. Itu Alkitab bilang seperti itu. Dan kita menjadi anak-anak Allah. Kita mewarisi apa yang Tuhan janjikan bagi orang percaya. Dan itu pengalaman yang beda sekali dengan perjanjian lama. Daud gak punya itu, saudara. Makanya waktu dia jatuh dalam dosa, dia bilang, janganlah engkau mengambil rohmu yang kudus daripada aku. Di perjanjian lama, Roh Kudus itu hanya ada sebagai pengurapan. Turun ke atas orang-orang yang diberikan tugas tertentu. Ada pengurapan sebagai imam. Tugasnya itu mempersembahkan korban. Menjadi wakil manusia berhubungan dengan Tuhan. Ada orang-orang yang diurapi sebagai nabi. Mereka mendapatkan suara Tuhan, mereka bicara atas nama Tuhan kepada manusia. Pengurapannya nabi. Ada orang-orang yang menerima pengurapan menjadi raja. Seperti Saul, seperti Daud. Ketika Saul menjadi raja, pengurapannya raja. Dia nggak boleh persembahkan korban. Itu tugasnya Nabi Samuel. Jadi waktu
Saul mau berperang, dia tunggu Samuel nggak datang-datang juga, dia nggak sabar, lalu dia persembahkan korban, itu tugas imam, pengurapan dia nggak di situ, dia ditolak oleh Tuhan. Itu bedanya saudara perjanjian lama, perjanjian baru ya. Salah satunya itu yang paling mendasar. Di perjanjian baru kita terima Yesus, Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Ada Roh Kudus dalam hati kita. Dan dia nggak pernah tinggalkan kita. Nah kalau saudara belum mengerti nggak apa-apa, nyanyi lagu Tuhan jangan tinggalkan aku. Tapi kalau saudara sudah mengerti bahwa Roh Kudus ada dalam hati saudara, tidak pernah meninggalkan saudara, renungkan ayat itu berkali-kali. Ada banyak ayat yang mengatakan hal itu di Injil Yohanes terutama. Ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Nah kalau saudara nyanyikan lagu yang bertentangan dengan firman, iman saudara itu konflik. Saudara nggak punya power untuk berdoa. Saudara ini pengertian, perlu pertumbuhan. Waktu anak-anak saya masih kecil, belajar ngomong, kadang-kadang ngomongnya salah. Ya kita orang tua ngerti. Tapi kalau makin dewasa, ucapanmu itu mempunyai kekuatan hukum. Makanya kalau orang ditangkap, langsung dia bilang, lebih baik jangan ngomong, karena ucapanmu nanti bisa dipakai untuk menyerang kau kembali. Orang yang dewasa, ucapannya itu saudara, itu berkuasa. Nah kalau masih bayi rohani, nyanyi lagu yang mungkin tidak alkitabiah, it's okay, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau saudara makin kenal Tuhan, ucapan saudara itu bisa menghambat imanmu. Kayaknya kadang-kadang saya suka bingung dengar orang menyanyikan, aku layak karena anugerahmu. Lalu nanti pas mau firman Tuhan, layakkan aku Tuhan. Konflik kan. Sekali lagi, kalau saudara memang belum mengerti, ya nggak apa-apa. Perlu belajar. Tapi semakin dewasa, ucapanmu itu punya pengaruh kuat dalam dunia roh. Makanya Paulus bilang, ketika aku kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Setelah dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Lalu dia bilang, aku akan berdoa dengan bahasa roh. Akal budiku tidak bekerja waktu aku berbahasa roh, tapi aku akan berdoa juga dengan akal budi, dengan pengertian. Bahwa yang aku katakan itu, yang aku doakan, aku artikan dengan sungguh-sungguh. Aku ngerti maksudnya. Perlu saudara dan saya bertumbuh terus sehingga memilah-milah melihat ya. Tapi jangan menghakimi orang lain. Ya. Kata-kata saudara itu mempengaruhi sekali. Nah kemudian Kisah 1 ayat 8 ini berkata kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, itu yang namanya the spirit upon. Itu seperti pengurapan di perjanjian lama. Saudara diurapi, saudara dipenuhi Roh Kudus. Ada yang mengartikannya baptisan Roh Kudus, ya. Kisah 1 ayat 8 itu, yaitu ketika Roh Kudus turun atas kita, kita dipenuhi Roh Kudus pertama kali. Biasanya tandanya itu adalah berkata-kata dalam bahasa roh. Kenapa tanda awalnya seperti itu? Karena pada saat itu lidah kita ini yang suka ngomong kemana-mana itu diambil alih sama Roh Kudus supaya kita bisa dipakai oleh Tuhan. Nah, Yakobus bilang lidah itu seperti kemudi di kapal yang besar. Hidup saudara tuh diarahkan sama perkataan saudara. Ya, sadar apa enggak sadar, perkataan saudara itu mengarahkan hidup saudara kemanapun. Ya. Nah, setelah kita terima Roh Kudus, maka dikatakan kita menjadi saksi. Nah, itu saatnya kita mulai masuk dalam tuntunan Tuhan yang membawa kita tuh bisa seperti lagu tadi, kau ambil alih hidupku. Nah, ini proses saudara seumur hidup.
Lihat sebentar ayat Ibrani 11 ayat 6 ya, slide yang kedua. Ya, saudara lihat ya. Setelah saudara dan saya terima Tuhan Yesus, maka selanjutnya, entah saudara sudah dipenuhi Roh Kudus atau belum, tapi selanjutnya saudara dan saya itu perlu belajar hidup berdasarkan tuntunan Tuhan. Tuntunan Tuhan itu muncul di hati. Kalau kita diajar sering memuji menyembah Tuhan, hati kita itu dilembutkan. Nah, secara pribadi kalau kita di rumah habis kita berdoa, ya, misalnya berdoa menyembah Tuhan 5 menit, selesai itu jangan amin langsung pergi ke dapur, ya kalau ibu-ibu. Tapi coba teduh dulu tenang, ya. Dengar di dalam hati ini ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan. Itu tuntunan Tuhan buat saudara hari itu. Kalau saudara punya persoalan tertentu, doakan, diam diri. Ya. Kadang-kadang belum tentu dia kasih jawaban spesifik, tapi dia kasih satu damai yang melampaui segala akal. Nah, Ibrani 11 ayat 6 berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kalau saudara dan saya menyediakan waktu untuk mendengar Tuhan, Tuhan bicara kepada saudara, dalam bahasa lainnya itu muncul rema. Nah, ketika saudara putuskan untuk percaya, maka rema itu menimbulkan iman. Nah, iman ini seperti indera keenam. Mata saudara nggak lihat, telinga nggak dengar, dihitung nggak masuk akal, lidah saudara nggak mengecap, saudara nggak mencium sesuatu. Semuanya di luar panca indera saudara, di luar logika saudara, tapi saudara punya damai, saudara punya keyakinan yang kuat. Jadi seperti indera keenam. Tapi ada dasar firmannya, nah itu iman saudara. Alkitab bilang tanpa yang seperti itu nggak mungkin berkenan kepada Tuhan. Saudara dan saya mesti mulai belajar. Ibrani 11 ayat 6 lagi dikatakan sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, bahasa Inggrisnya begini nih ya. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, he must believe that God is, ya. Bahwa Allah itu seperti, God is what the Bible says. Allah itu seperti yang Alkitab katakan. Bukan karena perasaan kita, tapi Alkitab bilang apa tentang Tuhan, itu yang kita percaya. God is love, Dia adalah kasih. Nah, percaya itu. Alkitab ini menjadi buku pegangan kita yang memberi petunjuk kepada kita Tuhan itu seperti apa dan kita ini seperti apa. Kalau kita baca firman Tuhan, dan Roh Kudus yang akan meneguhkan nanti dalam hati kita. Lalu dikatakan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, saudara, ini hal yang penting ya. Tidak harus saudara itu menjadi full timer, menjadi pendeta, gembala. Saudara bekerja sekarang di Alkitab ini ada Ayub itu orang bekerja. Saudara baca Daud itu walaupun penyembah tapi dia raja. Saudara baca Yusuf di perjanjian lama, Yusuf itu Perdana Menteri, orang yang kerja. Daniel itu orang yang kerja. Gak harus full time, tapi yang penting adalah saudara percaya bahwa Tuhan itu seperti yang Alkitab katakan. Lalu saudara percaya bahwa Tuhan itu memberi reward atau upah kepada saudara yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sungguh-sungguh mencari Dia itu bahasa Inggrisnya earnestly, diligently. Dengan kesungguhan hati, dengan rajin. Itu bukan berarti saudara harus ke gereja setiap hari. Karena kalau orang yang kerja kan tiap hari dia banyak di kantor. Tapi kan saudara punya hati yang bisa ditujukan kepada Tuhan. Kalau saudara lakukan itu dengan sungguh-sungguh, earnestly, diligently, ada reward saudara. Nah, reward ini yang luar biasa. Ya. Nah, kadang-kadang kita lupa yang gak terlihat oleh mata kita. Tidak sakit pun itu sudah berkat besar.
Jadi kalau saudara misalnya punya gaji bulanan nggak besar, tapi saudara nggak pernah sakit, saudara nggak pernah keluar uang untuk ke dokter, walaupun saudara punya BPJS misalnya, saudara punya asuransi, saudara bayar seperti biasa, tapi saudara nggak pernah sakit, itu berkat besar. Pernah renungkan ketika saudara sungguh-sungguh cari Tuhan, ada berkat-berkat yang nggak kelihatan itu loh. Nggak selalu dalam bentuk materi. Nah, jangan pikirkan caranya gimana. Kalau saudara bisa pikirkan dengan cara saudara, ya saudara mungkin bisa sombong. Kan karena gaji saya, karena penghasilan saya. Saudara punya uang, belum tentu saudara bisa pergi. Ya, saudara bisa pergi, belum tentu bisa nikmati. Itu banyak sekali saudara. Ya, kalau kita bicara reward. Kalau saudara setia melayani Tuhan, Alkitab bilang ada rewards. Saudara dan saya memang harus siap-siap, bisa saja Tuhan nanti malam datang. Tapi saudara dan saya tetap perlu setia lakukan bagian kita. Karena kalau Tuhan belum datang, siapa tahu beberapa tahun dari sekarang saudara mengalami apa yang saya sampaikan hari ini. Nah, slide berikutnya, ini satu ayat yang jarang disampaikan saudara ya, tapi saya pikir saya perlu sampaikan ini supaya saudara tahu status saudara di hadapan Tuhan ya. 1 Yohanes 3 ayat 9 ya. Coba renungkan, hafal ayat ini baik-baik. 1 Yohanes 3 ayat 9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ini yang bilang Yohanes. Ini murid yang dekat dengan Yesus. Dan dia bilang, orang yang lahir dari Allah tidak dapat berbuat dosa. Itu rohnya saudara. Nah, itu yang kita pelajari sebagai justification. Menjadi ciptaan baru. Di hadapan Tuhan kita tidak bercela. Tapi kita punya jiwa. Nah, jiwa ini yang labil, kadang-kadang marah, jengkel, kecewa. Nah, jiwa ini yang seumur hidup kita yang perlu mengalami yang kita sebut di sini sanctification. Kalau jiwa ini terus nurut sama roh yang sudah lahir baru, yang tidak bisa berbuat dosa ini, maka semakin banyak yang Tuhan janjikan bagi kita akan terrealisasi. Jadi kalau saudara datang dalam doa, apalagi saudara sudah tahu satu lagu yang mengatakan, ku ada sebagaimana ku ada. Besar anugerahmu. Ku layak untuk melayani Tuhan. Karena ayat ini bilang, kamu tidak dapat berbuat dosa lagi. Kamu anak Allah. Nah, dengan dasar ini kita bisa berdoa dengan penuh keberanian. Tuhan, terima kasih. Karena segala janjimu ya dan amin di dalam Tuhan Yesus. Bukan karena kita nggak pernah berbuat salah. Tapi karena kita dibenarkan. Nah, sekarang apakah berarti kita bisa hidup semaunya? Enggak juga saudara. Karena setiap pelanggaran yang saudara buat, paling tidak itu mempengaruhi hati nurani saudara. Sehingga kalau saudara mau berdoa itu saudara merasa nggak layak. Itu sebabnya kalau ada satu kesalahan Tuhan ingatkan, minta ampun, bereskan. Supaya saudara bisa dengan penuh keberanian datang ke hadapannya. Dan saudara percaya yang saudara minta dia kabulkan. Anak-anak kami di rumah kadang-kadang tidak seperti yang kami harapkan dalam beberapa hal. Tapi tetap anak kami. Jadi ada hal-hal kadang-kadang mereka tidak dalam situasi yang kami harapkan, tapi tetap anak. Kamu nakal ya, gak boleh makan 3 hari. Oh gak bisa gitu sebenarnya. Ya, pernah bayangkan. Nah kalau kamu yang jahat di dunia ini, Tuhan bilang, tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga. Kesadaran ini yang saudara dan saya harus makin kuat pegang. Ya. Walaupun jujur saudara kadang-kadang kalau lagi kemanapun ya terbang, saya kadang-kadang takut juga sih. Ya.
lagi mau naik gitu terbang terus lihat kecepatannya hampir 1000 kilometer per jam. Waduh ya, ini semua anugerah Tuhan lah gitu. Tapi di atas segalanya kalau saya renungkan firman Tuhan, saya anak Tuhan. Saya hidup dalam tuntunannya, saya sudah berdoa. Untuk pergi ini saya sudah berdoa. Saya sudah lakukan bagian saya. PR untuk pelayanan sudah saya kerjakan semuanya. Itu waktu saya lihat, saudara nggak tahu mungkin saya punya catatan kalau saya doa ya. Saya lihat, bisa ya, bisa pas ya. Itu mengagumkan buat saya sendiri. Kok bisa saya buat ya Tuhan. Kemarin rumah doa saya datang di sini. Saya terharu sekali, Tuhan kok bisa ya? Kok bisa ya? Tidak satu pun yang miss, saudara. Kalau kita izinkan Tuhan menuntun hidup kita, yang mustahil tuh bisa dikerjakan. Tapi kita harus belajar melakukan dan berkata seperti lagu tadi, kau ambil alih seluruh hidupku. Walaupun faktanya kan kadang-kadang enggak juga gitu, tapi mulai belajar itu. Coba lihat nanti Tuhan pimpin saudara. Ayat terakhir, satu slide lagi ya. Ada 2 sih, tapi sama ayatnya. Roma 14 ayat 23, tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia tidak makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Nah, kalau saudara mau lihat definisi dosa, menurut Paulus salah satunya ini. Bukan sekedar yang biasa kita dengar, ini tajam sekali nih. Kalau kita lakukan segala sesuatu tidak berdasarkan iman, itu adalah dosa. Nanti lihat bahasa aslinya saudara ya. Itu ada beberapa pengertian. Tapi salah satu pengertian sin ya, harmatia atau apa itu artinya begini. Miss the mark gitu. Tidak tepat pada sasaran. Tuhan maunya ini, saudara buatnya ini. Walaupun sama-sama pelayanan. Nah, bersyukurlah kita hidup dalam anugerah Tuhan. Sebab kalau pakai standar ini, tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Memang betul Roma 3 ayat 23 bilang begitu. Ya, tidak ada seorang pun yang benar. Tapi oleh anugerah Tuhan kita dibenarkan. Justification. Selama hidup kita ini prosesnya adalah sanctification. Jiwa ini diajar nurut sama roh kita. Dan semakin cepat kita ngerti ini semakin baik karena menolong kita hidup dalam tuntunannya. Nah, slide terakhir satu lagi, ini ayatnya sama, cuma dalam versi yang beda. Dikatakan di sini, dan jika ada orang yang melakukan sesuatu dengan tidak yakin bahwa itu benar, itu adalah dosa ya, miss the mark ya, tidak pas pada sasaran. Nanti kita akan berdoa juga. Lakukan jangan dengan terpaksa, tapi dengan iman, dengan penuh sukacita. Ada reward yang Tuhan berikan. Nah, ketika terima reward jangan bandingkan satu dengan yang lain. Pak, dia kok lebih keren rumahnya atau mobilnya atau sekolahnya lebih keren. Masing-masing tuh ada tempatnya, saudara. Jangan dibandingkan satu dengan yang lain. Tapi bahwa Tuhan memberi yang terbaik buat saudara, yes, itu pasti. Nah, ketika Roh Kudus itu turun ke atas saudara, ya, saudara, kita udah praktekkan sebenarnya sih dalam pujian penyembahan berbahasa roh, saudara dan saya itu semakin dimampukan untuk mengikuti Dia. Sehingga waktu kita nyanyi lagu Kau Ambil Alih, itu bisa keluar dari hati kita tanpa takut Tuhan merancangkan yang jahat buat kita. Gak pernah dia rancangkan yang jahat, selalu yang baik buat kita.